Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Aris Sukmono dengan NPM 1821020 jurusan Siasa Fakultas Syariah, mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yongki Pradipta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kompetensi di lingkungan peradilan agama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian. Kata kewenangan bisa diartikan kekuasaan, juga disebut juga kompetensi, dalam bahasa Belanda disebut competente. Dalam hukum acara perdata menyangkut dua hal. Yang pertama yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Pengertian kompetensi absolut. Kompetensi absolut peradilan agama adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut. Pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara. Yang pertama yaitu perkawinan, yang kedua kewarisan, yang ketiga wasiat, yang keempat hibah, yang kelima wakaf, yang keenam zakat, yang ketujuh infak, yang kedelapan sedekah, dan yang kesembilan ekonomi syariah. Selain yang disebut di atas pengadilan agama juga diberi kewenangan. Yang pertama yaitu kewenangan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Yang kedua, demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada pemerintahan undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan pengadilan agama, pegawai pencatatan sipil, akte ikrar wakaf dan lain-lain. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh pengadilan agama Kabupaten Magetan dengan pengadilan agama Ngawi. Dalam hal ini antara pengadilan agama Kabupaten Magetan dan pengadilan agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkaran dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif berlaku pada setiap peradilan agama dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini, pengadilan agama dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif pengadilan agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG JO, pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus ditunjukkan sesuai dengan daerah hukum yang tergugat berada. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4. Yaitu yang pertama, apabila terdapat dua tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dua daerah yang tergugat berada. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. Yang ketiga, apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Yang keempat, apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.